selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari pertama Desember ini. Memasuki bulan baru sekaligus penghujung 2021, Kilas Nusantara tetap setia menemani Anda dengan ragam informasi terpilih, yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia belum pernah mengimpor beras di tahun ini. Hal itu dikatakannya usai meresmikan Bendungan Tugu dan Gongseng dan melakukan penanaman padi di Trenggalek, Jawa Timur. Dengan adanya bendungan, kini para petani diharapkan bisa memanen padi sebanyak 3 kali dalam setahun. Kemudian dari Lombok, NTB, pemerintah siap menggelontorkan dana promosi untuk mengangkat citra sirkuit Mandalika, supaya bisa terus mendapatkan posisi sebagai lintasan balap kelas dunia. Mandalika juga akan segera menjadi tuan rumah berbagai ajang balap internasional, misalnya MotoGP 2022. Beralih ke informasi budaya, Pemkab Ngawi menggelar lomba vlog di Museum Trinil. Hal ini dilakukan demi meramaikan lagi situs wisata edukasi purbakala tersebut. Simak selengkapnya dalam tayangan berikut. Dalam kunjungan kerjanya ke Trenggalek, Jawa Timur, Selasa 30 November, Presiden Joko Widodo melakukan penanaman padi di area pertanian dengan luas sekitar 75 hektar. Presiden Jokowi pun menyebut, kini para petani dapat memanen padi sebanyak 2 kali dan 1 kali untuk palawija. Dengan adanya Bendungan Tugu yang sebelumnya baru saja diresmikan, ia berharap para petani dapat memanen padi sejumlah 3 kali. Di sisi lain, tahun ini Indonesia belum melakukan impor beras, namun stok berasnya kini masih dalam posisi yang baik. Secara keseluruhan di Provinsi Jawa Timur ini produksinya 5,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur maupun juga untuk mensuplai provinsi-provinsi yang lain secara nasional. Kita tahu bahwa tahun ini, tahun 2021 sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali. Dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik. Presiden menambahkan, hal tersebut merupakan sebuah bentuk peningkatan produktivitas petani, dampak positif dari banyaknya bendungan yang telah rampung dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sirkuit Mandalika menjadi wajah baru bagi Indonesia, sebagaimana terselenggaranya sederet kegiatan olahraga dunia hingga 10 tahun ke depan. Setelah semakin mantap dengan pemenuhan infrastruktur, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah untuk MotoGP, Formula 1 dan MXGP atau Motocross Grand Prix tahun depan. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah pada Selasa 30 November mengatakan pemerintah siap menggelontorkan biaya komitmen agar dapat menggelar ajang balap level dunia. Dana senilai 50 miliar rupiah hingga 250 miliar rupiah telah disiapkan agar bisa mendaratkan sejumlah ajang balap kelas dunia. Dan Mandalika itu semua seluruh dunia tuh global reach-nya tuh 1,6 miliar, dan itu kalau dinilai, nah orang iklan sebentar aja 5 miliar, kalau dilihat brand equity-nya tuh lebih dari 100 miliar, itu lebih dari 200 juta euro kemarin itu saya lihat. Pemilihan sirkuit Mandalika agar dapat menggelar beragam ajang balap karena lintasan balap yang terbilang baru tersebut merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kabupaten Ngawi akan mengadakan berbagai kegiatan di lokasi wisata edukasi Museum Trinil yang berada di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalan. Kegiatan yang melibatkan pelajar hingga masyarakat umum ini diharapkan mampu menarik minat kunjungan ke wisata Museum Prasejarah tersebut. Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Ngawi merencanakan sejumlah kegiatan yang melibatkan pelajar dan masyarakat umum, mulai dari pembelajaran langsung di museum dan lomba vlog yang mengambil lokasi dan tema Museum Trinil.
Kepala Bidang Kebudayaan Disparpora Ngawi, Istamar, mengatakan pihaknya akan menggali potensi wisata budaya dan edukasi di Museum Trinil untuk menarik wisatawan umum selain pelajar. Umum juga lewat lomba itu, lomba vlog yang diikuti oleh anak pelajar, mahasiswa, dan umum. Itu. Kemudian untuk pengembangan tahun depan kita lebih banyak lagi kegiatan yang kita fokuskan di Trinil. Misalnya pada bulan Maret nanti kita akan mengadakan kegiatan yang namanya Trinil Expo. Pengelola Museum Trinil Sujono mengatakan pemerintah perlu lebih mempromosikan lokasi wisata Museum Trinil sehingga bisa memberikan efek positif pada perekonomian warga sekitar. Penanggung jawab itu harus tahu, dan memang Trinil di samping juga untuk wisata edukasi juga untuk wisata umum gitu. Jadi masyarakat juga sambil belajar kita. Dan untuk kedepannya bahwa untuk Trinil itu biar berkembang itu juga ya kaitannya dengan promosi-promosi. Museum Trinil berlokasi di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Museum ini juga telah dikunjungi sejumlah peneliti baik dari Belanda, Jerman, Prancis, dan beberapa negara lain. Potensi Museum Trinil dikenal dunia internasional setelah penemuan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Dari Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah, itulah pemirsa asupan informasi hangat dan menarik di pagi hari ini. Pada jam makan siang nanti Kilas Nusantara kembali pukul 13.00 dengan kabar terbaru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.